Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan kembali ke Bung Ansy Laiman. Bung, ada pernyataan menarik nih tadi dari Pak Ganjar, kalau pemimpin ada dua nanti anak buahnya bingung. Ini maksudnya apa, Bung? Ya, Diandra, kalau bicara soal silaturahmi itu sehat bagi pengembangan kualitas demokrasi di negara kita. Apalagi perjumpaan ataupun pertemuan-pertemuan antara para tokoh politik. Ini kan mencairkan kebukuan-kebukuan politik, ya, membangun jembatan komunikasi, dan Idul Fitri itu memang tempatnya buat silaturahmi. Tetapi persoalannya tidak di situ. Persoalannya adalah ketika muncul sebuah diksi bos. Untuk itulah malam hari ini kita mendiskusikan hal ini. Saya ingin menegaskan bahwa yang mengucapkan diksi bos itu adalah Menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Yang memberi peringatan atau warning jangan sampai ada matahari kembar itu adalah politisi PKS Pak Mardhani Alisera. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY itu beberapa kali tweet menyampaikan tidak boleh ada matahari kembar. Jadi bukan berasal dari PDI Perjuangan. Ini perlu saya tegaskan begitu. Nah, politik ini kan soal persepsi, soal interpretasi, soal asumsi. Ada fakta, ada peristiwa, ada teks dan ada konteks. Karena itu malam hari ini kita perlu membaca apa maksud sehingga Pak Treng sebagai Menteri KKP dalam kabinet Presiden Prabowo menyampaikan bekas atau mantan bos saya, sekarang masih bos saya. Kalau bekas atau mantan bos, benar dalam konteks bahwa beliau pernah menjadi menteri Pak Jokowi pada periode yang lalu. Nah, hari ini yang menjadi pertanyaan Pak Mardhani dan juga diingatkan oleh Presiden SBY itu bos dalam konteks hari ini itu apa? Dan soal persepsi, asumsi, dan interpretasi ini ilmu filsafat sebagai mother of science itu punya cabang ilmu tersendiri yang namanya hermeneutik. Ya, tafsir atas fakta, atas peristiwa, atas simbol, atas fenomena yang terjadi. Karena itu ketika Pak Mardhani Alisera mengingatkan bahwa tidak boleh ada matahari kembar dan sebelumnya diingatkan oleh Presiden SBY, ini tentu menjadi pesan yang harus kita baca, kita tangkap secara baik. Ingat loh, Pak SBY itu adalah presiden 2 periode. Tentu ketika beliau mengetweet atau menyebutkan tidak boleh ada matahari kembar, itu berdasar dari sebuah kontemplasi dan refleksi beliau. Bahwa yang namanya menteri, loyalitasnya itu harus firm, harus tunggal. Dan hari ini Diandra, new era has already come. Kita sudah ada dalam era baru, presidennya namanya Presiden Prabowo Subianto. Itu clear. Maka yang dituntut dari seluruh menteri adalah loyalitas tegak lurus pada pemimpinnya adalah Presiden Prabowo Subianto. Kenapa loyalitas itu harus tunggal? Karena dalam sistem presidensial, setidaknya pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengharuskan bahwa para pembantu presiden, disebut saja pembantu presiden, ini loyalitasnya harus kepada presiden. Dan Presiden Prabowo itu mendapatkan kepercayaan publik lewat pilpres secara langsung. Artinya, hanya pada tangan seorang presiden yang adalah Presiden Prabowo Subianto, visi, misi, orientasi, dan program kerja itu, direction serta arah kemajuan bangsa ini ada di tangan beliau. Ya, bisa dianalogikan sebagai beliau ini adalah seorang konduktor. Tidak boleh ada konduktor lain, ya, yang memainkan peran sebagai pemimpin, ya, tunggal. Sehingga karena itu ketika ada diksi bekas atau mantan bos, mungkin kalau dalam konteks itu masih bisa diterima. Tetapi ketika direvisi menjadi sampai sekarang menjadi bos, itu kemudian memunculkan pertanyaan ke publik. Maka catatan saya kepada para pemimpin ataupun juga kepada para pejabat publik, hati-hati memilih diksi. Perlu ada sensitivitas, kepekaan, dan kejelian untuk memilih diksi dalam memberikan komentar ke hadapan publik. Karena apa? Karena politik
ini adalah ruang tafsir. Baik. Dan tafsir atau interpretasi itu sah saja dalam perpolitikan ini. Oke, Bung Daniel, Ya. Pak Prabowo sendiri ini tahu nggak ada menterinya yang bilang bahwa Pak Jokowi masih bosnya mereka? Tahu, jadi Tanggapannya gimana? Iya, yang jelas begini, itu kan secara kultural hal yang biasa sebenarnya. Jadi secara kultural kita juga berteman suka begitu. Misalnya saya sebagai dosen, ada rektor ketemu rektor saya bilang ini bos saya loh gitu. Itu hal yang biasa. Tambah lagi ini Pak Sakti, kemudian Pak Budi ketemu di Solo, kemudian diwawancara di depan oleh Pak Jokowi. Ada ungguh-ungguh di situ. Kalau ada orang Jawa bilang kayak sungkan segala macam, maka ada bentuk penghormatan kepada Pak Jokowi, maka kemudian disebutlah ini mantan bos saya, kemudian dinaikkan lagi jadi ini masih bos saya. Itu sebenarnya bentuk penghormatan saja. Namun kalau ada yang perlu dikoreksi, itu adalah memang yang sudah diperingatkan oleh Presiden, masalah komunikasi. Jadi para menteri, para pejabat publik sudah diingatkan Presiden ketika mengeluarkan statement, apalagi doorstop seperti itu harus memahami narasi teks yang dikeluarkan, pahami juga konteksnya, ditambah lagi ada sensitivitas, itu harus hati-hati, apalagi kan yang sedang berkembang di luar apa, nanti kan tadi istilah sahabat saya tadi ada cocokologi dan macam-macam, jadi kalau ada yang perlu dikoreksi dan dikritik dari silaturahim itu, dari doorstop itu adalah sensitivitasnya. Baik. Jadi hati-hati mengeluarkan statement, itu peringatan dari Presiden. Semua pejabat publik, semua menteri mengeluarkan statement harus hati-hati, jangan sampai kemudian melahirkan multi tafsir. Publik tidak bisa kita batasi tafsirnya, silahkan, itu bebas saja. Yang harus dihati-hati dan koreksinya tentu ada di pejabat publik. Karena apapun yang disampaikan oleh pejabat publik di ruang publik itu sudah bebas tafsir. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan boros mengeluarkan narasi, jangan serampangan membuangkan narasi, istilah Presiden jangan teledor, kira-kira begitu. Baik, Bung Panggi, kalau dari Bung Panggi sendiri memandang ini seperti apa? Ini kan kalau kita lihat soal diksi bos itu dikeluarkan di depan publik, di depan media, ini apakah ada arti implisit gitu yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya Mbak Dandra, pertama di dalam konteks pendekatan politik kan ada intensional, ada non-intensional. Ada yang rasional, ada non-rasional. Nah, setiap apa yang disampaikan, bicara apa, dapat apa, bagaimana, dan bicara tentang dampak juga ada diksi frasa di situ. Maka terukurnya berkata politisi, pejabat, dengan pengamat, dengan orang masyarakat biasa tuh cara tata kata itu memang akan rumit, complicated. Karena nanti akan muncul banyak makna, pesan, dan tafsiran disampaikan oleh Bang Ansi Lema. Sebenarnya kalau Bang Daniel mau jujur sebenarnya, kalau memang kata tadi misalnya bos, mantan bos saya, apakah itu happy bagi Pak Prabowo atau tidak? Mungkin happy saja. Kemudian mantan bos, dan sekarang masih bos saya, itu kan tata kata diksi frasanya, apakah itu akan happy juga? Kemudian muncul istilah yang sampaikan PSBY matahari kembar, yang dari hasil kontemplasi dan dialektika beliau. Kemudian ini yang kemudian disampai dalam sistem ketatanegaraan yang disinggung tadi Bang Ansi Lema. Saya sepakat bahwa presidensial ini bukan presidensial, tapi presiden yang sangat kuat karena dia memegang tata kelola pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan pembantu presiden itu adalah menterinya dan bertanggung jawab penuh kepada presiden. Dan presiden dan menteri itu adalah chief executive, ya. Single chief executive. Dia adalah loyalitas tunggal, bukan ganda. Menteri bertanggung jawab penuh kepada presiden, tegak lurus kepada presiden, ikut apa yang menjadi agenda presiden. Kemudian menteri juga punya loyalitas ganda, yaitu dia berasal dari partai mana, ada ketua umum partainya. Nah, kesetiaannya kepada partai itu selesai kepada ketua umumnya ketika dia menjadi pembantu presiden. Sebagai yang disebut dengan tadi adalah single chief executive, yaitu adalah presidensial. Makanya ada orang mengatakan ada dua presiden yang sangat kuat disebut dengan presidennya sialan, yang sangat lemah presiden disebut dengan presidensial. Ini bedanya juga unik sebenarnya. Nah, sekarang presidennya adalah strong leadership-nya adalah tunggal, bukan garis putus-putus, dan dia adalah garis komando.
Nah di saat yang sama, ketika diksi dipakai yang kemudian muncul banyak tafsiran, ini kan menjadi menarik fenomena ini. Yang kedua adalah, di dalam konteks ini, dan sekarang masih bos saya, ini maksudnya apa? Pertama, saya kritik, saya nggak happy ketika melihat ada orang pakai baju dinas, Sespim, menghadap ketemu Pak Prabowo. Soal silaturahmi itu udah dibahas semua orang, saya sepakat nggak ada yang mau memutus silaturahmi. Semua orang ingin dihormati sebagai mantan presiden. Apakah pernah SBY melakukan itu? Itu pertanyaannya. Secara fatsun politik, pantaskah? Apakah nggak bisa dia diam-diam sendiri tanpa harus memamerkan baju dinasnya? Pakai batik kayak, atau kemudian tidak perlu dipamer di media sosial atau di media. Tertutup saja. Sehingga nggak bising ruang publik dibuatnya. Dan setahu saya, boleh dikoreksi, SBY tidak pernah melakukan ini kepada Jokowi. Kenapa ini dilakukan? Akhirnya rumit, complicated, dan bising. Dan menyimpan banyak masalah setelah itu. Ya, nah jadi, ini yang kemudian Diandra, menurut saya perlu dikoreksi semua. Saya mengatakan, itulah dialektika berpikir, itulah sebenarnya yang dilihat, itu yang saya dilaporkan. Apa yang kita lihat, itu yang kita laporkan. Jangan kemudian apa yang kita lihat, itu yang kita laporkan. Ya, jadi Diandra, saya ingin menyambung sedikit. Yang mau disampaikan oleh Pak SBY dan juga Pak Mardhani Alisera, itu tidak boleh ada toleransi sekecil apapun terhadap fenomena munculnya matahari kembar ini. Loyalitas itu harus tunggal, ya. You cannot serve two masters. Kamu tidak bisa punya loyalitas melayani dua orang atau dua pemimpin. Karena apa? Karena pasti satu itu akan betul dicintai dan mendapatkan loyalitas. Yang satu pasti kualitasnya tidak akan seperti itu. Dan kalau ini yang bakal terjadi itu adalah gerhana matahari politik. Karena apa? Karena sang matahari, dalam hal ini Pak Prabowo, itu bisa tertutup oleh sosok yang lain. Karena manuver politik dan yang lain-lain. Nah, ini yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Presiden SBY, Presiden ke-7 kalau tidak salah, ke-6 kalau tidak salah, dan juga Pak Mardhani Alisera. Poinnya di situ. Jadi yang ingin didorong itu adalah kabinet Pak Prabowo ini harus kita dukung betul. Bahkan PDI Perjuangan itu mengambil peran, ya, sebagai mitra kritis yang memberikan pesan-pesan konstruktif juga, ya. Walaupun kami berada di luar kekuasaan, kami ingin melihat soliditas, kekompakan, kohesi dari kabinet ini terjaga. Makanya memang tadi Bang Ansih terkait dengan dan sekarang masih bos saya ini. Ini kan kaitan dengan interpretasi klientelistik. Apakah kan pertukaran kepentingan berupa apapun di situ terjadi, mutual understanding. Nah ini kan harusnya terhenti. Kenapa? Karena ini yang disampaikan dia menteri gitu. Kecuali yang ngomong masih saya, nggak apa-apa levelnya. Ketika bicara programatik, oke, tapi klientelistik nggak bisa lagi karena ini memang harus kita kasih kesempatan ke Bung Daniel. Gimana nih tanggapannya, Bung? Saya senang dengan semangat Hans dan Pangi gitu. Itu bagus. Ya. Artinya sebagai koreksi itu positif, memang harus begitu. Yang jelas Pak Prabowo dalam posisi ini dan juga Partai Gerindra tidak melihat ada matahari kembar sebagai peringatan, sebagai warning. Apa yang disampaikan oleh Mas Pangi, oleh Mas Hans itu harus diamplifikasi terus. Jadi memang harus diingatkan terus. Tapi secara operasionalistik, fakta itu tidak ada. Jadi saya dan kami di Gerindra berkeyakinan Pak Prabowo tidak bisa diintervensi siapapun. Faktanya hari ini Pak Prabowo juga mengutus Pak Jokowi sebagai bawahan beliau berarti untuk berangkat ke pemakaman Paus di Vatikan. Jadi saya ingin sampaikan, rakyat juga pahami bahwasannya Pak Prabowo ini komandan dan pengalaman panjang tersebut membuat Pak Prabowo agak sulit diintervensi. Dan kalau ada orang yang berusaha melakukan intervensi, kemudian berusaha sebutlah tadi hadir sebagai matahari kembar, sebenarnya itu membahayakan dirinya sendiri dalam konteks tertentu. Kenapa? Karena ya Pak Prabowo tidak akan berkompromi dengan upaya-upaya menghadirkan matahari kembar dan sebagainya, dan sampai dengan detik ini kami tidak pernah melihat itu. Baik, Bung Salvator, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Menteri Kabinet Merah Putih ini kan banyak yang bilang dilakukan usai pertemuan Prabowo dan Mega. Ini seperti apa? Tapi kita tahan dulu, kita jawab usai jeda. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali, tetaplah bersama kami.